Setelah selesai menghina Peggy Setiawan Cirebon, Nikita Mirzani kini melakukan sayembara 500 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menemukan Aep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Semakin kesini semakin menarik ketika kita mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Baru tanggal 8 Juli 2024 kemarin, Peggy Setiawan Cirebon yang adalah kuli bangunan ini dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Tetapi dengan bebasnya Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini, sekarang kita memasuki polemik baru, di mana Nikita Mirzani menghina, merendahkan, dan mencampakkan seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Tentu dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, tentu tidak layak bagi seorang Nikita Mirzani yang adalah seorang artis harus berdebat dengan seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu. Sangat miris ketika kasus pembunuhan Vina dan Eki ini dipertontonkan kepada kita rakyat Indonesia dengan berbagai macam sandiwara dan dramanya. Saya sangat yakin dan percaya munculnya Nikita Mirzani dengan menghujat, dengan menghina, dengan mengkritik, dengan merendahkan, dan dengan mencampakkan Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini tentu tidak sembarang muncul. Pasti punya orderan tertentu. Dan yang terbaru, dia melakukan sayembara 500 juta rupiah bagi siapa saja yang mampu untuk menemukan si Aep. Bahkan tidak segan-segan, dia juga mengancam Tony RM yang adalah lawyer dari Peggy Setiawan dan juga Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu mendengarkan pernyataan dari Nikita Mirzani berikut ini. Buk preskon lu sama lawyer lu itu, ya apalagi si Tony. Ini gue tahu banget Tony ini udah mulai berulah nih, si ongol-ongol nih Tony ya, lawyernya si Peggy. Deh, tuh yang mau gue omongin. Mayan kan 500 juta. Cari. Kalau udah ketemu, kasih tahu gue. Tenang. Yang ngasih tahu gue identitasnya akan gue sembunyikan. Aman. Tidak akan gue sebarluaskan. Pokoknya gue akan keep sendirian. Oke? Biar apa sih? Nyari si Aep ini yang susah banget ditemuin karena lagi ngumpet. Ya. Biar masalah ini cepat selesai. Sama Ibu Widya juga, stop halusinasinya Ibu Widya, Mbak Widya. Jangan sosokan lu tahu segala-galanya. Lu urus aja rumah lu, kehidupan lu, isi rekening lu, kerjalah dengan baik sudah ya. Kalau mau nyerang gue, seranglah sesuai sama masalahnya. Ya, jangan lu fitnah-fitnah, lu karang-karang cerita gue dibilang disuruh buat nutupin kasus. Nggak ada urusan, gue nggak dibayar sama siapa-siapa. Ini malah gue ngeluarin uang pribadi buat yang bisa nemuin Aep. Ya, dah, daripada sibuk ngomong ya Nikita Mirzani itu sengaja dia bilang begitu. Ini saya belum ngomong ya, belum ada ya yang bahas-bahas ini ya. Nih gue bahas di sini ya. Pret. Coba deh, siapa gitu 1-2 orang laporin tuh si Widya ke kantor polisi terdekat, kantor polisi Cirebon deh kalau nggak tuh sekalian. Dia tuh udah parah banget
Dia bawa semua institusi, dia bawa semua orang-orang yang nggak ada kepentingannya. Gua tuh kalau ngelawan orang miskin tuh gue bingung harus gue lawan apanya. Kayak Widya itu sebetulnya kan, ya gimana ya kalau gue bilang orang kaya, bukan orang kaya, memang orang miskin. Lu lihat aja kalau dia lagi live itu, udah mah handphonenya burem, rumahnya juga begitu, temboknya juga banyak jamurnya. Sok-sok ngomongin politik, sok-sok saya tahu ini tuh untuk menutupi kasus ini. Kasihan tahu orang-orang yang enggak kebawa-bawa lu bawa itu si Widya ya. Apa sih TikToknya? Widya. Lu makan aja masih ribet, ngurusin beginian, Widya. Aduh. Dan kalian juga itu ya, kalian tuh percaya aja sama yang diomongin Widya itu. Memang iya sih. Kalau orang selevel tuh pasti percaya aja kalau apa yang diomongin dia. Dia tuh bukan siapa-siapa, guys. Dia itu mantan TKW dan calo TKW. Dia tinggal di Cirebon, rumahnya kecil sekali. Gue udah dikirimin rumahnya itu. Rumahnya tuh kayak rumah petak. Temboknya banyak jamurnya. Sosok ngomongin soal kasus beginian. Terus pakai nyebut nama gue Nikita Mirzani. Itu sengaja begitu buat nutupin Dede lah apa. Gue gak ngerti gitu loh. Gak ngerti gue. Tuh gue kasih tuh 500 juta. Barang siapa yang bisa menemukan Aep. Terus sama Pak Rudiana. Ya sudah, jangan ngumpet terus. Biar kasus ini cepet kelar, Pak. Banyak lagi kasus-kasus yang harus dibongkar ini, Pak. Tuh ada lagi tuh kasus si Ronald tuh. Yang abis ngebonsai anak pacarnya ya. Yang di Surabaya. Divonis bebas. Itu juga harus dikawal. Itu loh. $500 juta tuh lumayan loh. Bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli rumah di kampung, bisa bikin modal usaha, bisa bayar anak sekolah. Tergiur kan 500 juta? Kak, siapa yang ngasih sayembara 500 juta saking gue gedeknya sama kasus ini gak kelar-kelar. Gak apa-apa, gue keluarin duit pribadi gue 500 juta buat nemuin Aep. Dah, kalau ternyata yang gue bener bahwa kasus ini cuman kecelakaan pure gara-gara si mulutnya Aep itu, ya jadi orang-orang banyak yang dipenjara gara-gara dia. Selesai lu Aep. Bukan lagi disuruh minum air kencing lo, disuruh makan teong lo, tahu nggak? Tuh gara-gara mulut lu yang kayak Soneo ya, miring-miring gitu. Oke guys, itu adalah cuplikan pernyataan dari Nikita Mirzani. Pertama, siapa yang bisa menemukan Aep, dia akan memberikan uang 500 juta. Lalu yang kedua, dia menyindir Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik. Dan yang ketiga, dia juga menyindir lawyer Tony RM yang adalah pengacara dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu. Hal pertama yang mau saya tanggapi bahwa kesombongan yang dimiliki oleh Nikita Mirzani ini memang sangat luar biasa. Setelah selesai, dia menghina Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu. Kali ini dia menantang lagi dengan Tony RM dan juga Mbak Widya. Bahkan sampai hal-hal privasi yang dimiliki oleh Mbak Widya pun disampaikan olehnya. Seolah-olah Tony RM atau Mbak Widya ataupun Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini dinafkahi oleh Nikita Mirzani ini. Biasanya
Orang-orang yang sombong tentu akan mengalami nasib yang sangat buruk. Orang-orang yang angkuh, yang sirih, seperti Nikita Mirzani ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa doa dari orang-orang kecil, cepat atau lambat, dia akan merasakan karma palanya. Bagaimana tidak, dengan terang-terangan, dia mencampakkan, dia menghina seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan, bahwa kamu itu tidak akan jadi apa-apa. Sebulan lagi, kamu akan kembali untuk menjadi seorang kuli bangunan. Kamu tidak bisa menjadi seorang artis. Dan kamu yang selalu diinterview itu, apakah kamu seorang artis? Sehingga dalam video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa apakah yang bisa diwawancarai oleh wartawan itu hanya mereka yang sebagai artis? Apakah kita yang adalah buruh bangunan ini tidak pantas untuk diwawancara? Apakah kita yang adalah driver, ataupun seorang petani, ataupun seorang nelayan, ataupun kita yang rakyat jelata, masyarakat kecil ini tidak pantas untuk diwawancarai? Padahal semua kita sama. Kehidupan tiap hari malam pun sama-sama makan nasi. Setelah kita mati juga sama-sama akan jadi tanah, akan jadi debu. Jangan dengan harta kekayaan Anda lalu Anda menunjukkan tentang kesombongan Anda. Jangan hanya karena Anda seorang artis lalu Anda menunjukkan bahwa seolah-olah Anda yang paling berkuasa. Sekali lagi, kesombonganmu akan menghancurkan masa depanmu. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang selalu rendah hati. Orang-orang yang selalu menggunakan ilmu padi. Banyak kali kita menyaksikan, kita melihat kerendahan hati yang dimiliki oleh orang-orang hebat. Jauh lebih hebat dari seorang Nikita Mirzani. Tetapi mereka tetap rendah hati. Berbeda cerita dengan seorang Nikita Mirzani yang saat ini sedang menunjukkan kesombongannya, menunjukkan keangkuhannya, menghina orang-orang kecil, menghina kuli bangunan, menghina kita yang adalah masyarakat biasa ini. Sakit hati rasanya ketika kita orang-orang kecil dicampakkan oleh seorang Nikita Mirzani dengan seenak jidat dan semanis udelnya. Semoga saja Nikita Mirzani bisa mengintrospeksi diri, karena sesungguhnya aib yang sangat memalukan itu ada di dalam keluarganya sendiri. Ngurus anaknya saja tidak mampu. Kasus anaknya saja sampai heboh di media sosial. Dirinya saja keluar masuk penjara. Sehingga saya secara pribadi mau katakan bahwa bicara soal adab, bicara soal etika, bicara soal sopan santun, bicara soal harkat, bicara soal martabat, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Peggy Setiawan. Peggy Setiawan, walaupun dia hanyalah seorang kuli bangunan, tetapi harkat dan martabatnya itu jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Nikita Mirzani ini. Seorang artis, tapi minim akan adabnya, minim akan etikanya. Tidak tahu untuk menghargai, tidak tahu untuk menghormati orang-orang kecil seperti kita. Dia berpikir bahwa dengan uang 500 juta itu sudah besar. Dia berpikir bahwa dengan uang 500 juta itu bisa melakukan segalanya. Dia berpikir bahwa dengan uang 500 juta itu dia sudah menjadi orang kaya yang luar biadab.
lucu ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ini. Buat pemirsa sekalian, mari saya mengajak kepada kita semua. Sekaya raya apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, jangan lupa untuk selalu rendah hati. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan ilmu padi. Bahwa semakin berisi, semakin merunduk. Mari, berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita bersama-sama mendengar komentar-komentar dari netizen dalam menanggapi pernyataan dari Nikita Mirzani. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Jadi gue yakin banget Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudi, katanya nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar. Percaya sama gue. Udah nggak ada sumbangsihnya atas kasus ini, malah ngerusuin semua orang. Terus nyerang-nyerang orang lain, bilang sok tahu, bilang orang lain tuh miskin, anjing, tak apa-apa lah gitu ya. Gue masih heran deh sama orang-orang yang mau nge-backup nih orang ya. Otaknya di mana ya? Pak, bermartabat loh Pak gitu. Jangan yang dipelihara jadi informan itu yang kayak modelan kayak sarap gitu loh, kayak sini kita sarap, nih kita Mirzani sarap ya. Kalau mau kasih tuh reporter TV One yang udah ngeciduk Rudiana di dalam mobil. Kasih tuh 500 juta, bacot mulu tuh orang, sok bilangin orang. Aduh, memang ini minim moral sih ya nih manusianya, yang ngatain orang seenaknya aja. Gitu kemarin ada temannya yang ngebelain dari Kementerian Sosial gitu, staffnya. Gue ada capture sih, kok bisa ya orang-orang kayak gini gak diamankan gitu. Kan si Tony, lawyernya Peggy kan ngomong gini, ya saya udah ketemu kok di TV Nusantara, udah ngobrol. Ya kan, kagak ngobrol itu, papasan. Papasan sama ngobrol beda ya. Papasan sama ngobrol beda ya. Bapak Tony, lawyer dadakannya Peggy Setiawan. Ntar gue suruh mail cipok lu ya Ton. Ya kan? Ya kan kita udah papasan di TV Nusantara. Ya cuman sama-sama kita udah ngobrol ya, cuman sama-sama sibuk. Peggy sibuk dengan podcastnya, Kang Deddy juga sibuk dengan hadirin bintang tamu. Ya berarti kan tuh nggak ngobrol dong, itu papasan Tony. Ntar gue gedik lu ya, itu papasan ya. Papasan sama ngobrol beda ya. Astagfirullahaladzim. Papasan sama ngobrol Tony beda ya, tolong ya. Ngobrol ya ngobrol, papasan ya papasan ya Tony. Terus lu juga ngomongnya nggak konkret, nggak detail Tony. Tony, lawyernya Peggy Setiawan Kuli Bangunan, dengerin nih ya, ini pasti udah di record ya, pasti di record. Lu itu ketemu sama Kang Deddy di TV Nusantara itu, satu keluarga, lu, Peggy dan keluarganya Peggy kagak ada yang negor, bener nggak? Ayo, bener, gue banyak saksi di situ, banyak saksi, bener nggak? Ayo, nggak negor kan lo? Malah yang negor pas papasan itu. Bener nggak? Berarti kan emang kurang ajar lu tuh, lu kurang ajar, terus lu suruh juga tuh si Peggy ikut-ikutan kurang ajar, jadi nggak punya pendirian dia. Perempuan minim moral, minus moral. Keterlaluan banget lu ya. Pak Tony bisa lu gajuk kayak gitu loh. Emang salahnya Pak Tony sama Peggy itu apa sama lu gitu loh. Sampai ditiru-tiru cara ngomongnya Pak Tony. Ini memang udah keterlaluan, bener, udah keterlaluan banget kalau buat gue. Ini mesti ditindak, nggak bisa dibiarin gitu loh. Kita tahu Pak Tony itu orangnya baik. Pak Tony mungkin nggak akan gubris dengan pemberitaan atau mungkin dengan informasi yang kayak ginian. Dia mungkin nggak akan gubris. Dia terlalu baik orangnya. Ya. Ini perempuan mau cari gara-gara. Cuman gara-gara pengen naikin eksistensinya gitu di media sosial.
dicolek gitu sampai digitu-gituin Pak Toninya. Ini mah udah keterlaluan. Kalau gue udah nggak setuju gitu loh. Ini udah bener-bener, ini mesti dikasih, mesti dapat ganjaran ini. Kalau memang dari segi hukum ini nggak ada ininya, nggak ada aturannya, karena mungkin penghinaan secara verbal yang ada hukumnya. Tapi kalau mungkin secara niru begini nggak ada hukumnya, ini mesti dikasih sanksi sosial, nggak bisa dibiarin begitu aja. Ini manusia satu ini udah keterlaluan, nggak boleh didiemin, nggak bisa didiemin. Kita nggak boleh diem, ya. Ayo, kita lihat selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk membuat jerah ini perempuan satu ini dia. Perempuan tangguh dari mananya? Akhlak moral nggak ada. Buat Nikita Mirjani, woi dengerin Nikita. Nih ya, gue yang ngikutin kasus Peggy dari awal. Ya meskipun gue nih sekarang tinggal di Australia, gue ngikutin kasus Peggy, ngikutin semua dari awal. Dari dia ditangkap, gue nonton setiap kali Bapak Aing KDM upload YouTube, gue tonton. Ya. Dan gue scroll TikTok semuanya FYP-nya Peggy. Gue tahu, maksudnya gue memperhatikan semuanya deh. Dan gue lihat pas saat Peggy masih di penjerong, lu diem baik, kemana lu? Hah? Sekarang dengan Peggy begitu, lu hujat Peggy, ya kan? Terus alasan lu katanya, gue mah nggak mau speak up kalau gue nggak tahu ilmunya, tai, kata gue. Pret, lu kemarin-kemarin juga lu ikut campur urusan orang. Ingat nggak waktu lu bilang si Puji kayak gimana di klub? Ya, banyak. Kagak tahu apa-apa, congor lu tuh sekolahin. Lu harusnya malu sama keluarga Peggy, ya kan? Walaupun dia orang miskin, ya kan? Tapi mereka bermartabat. Lu malu tuh sama ibunya Peggy. Ibunya Peggy tuh janda, sama kayak lu janda. Tapi dia janda yang bermartabat, janda yang punya harga diri, ya kan? Dia membesarkan anaknya dari hasil keringatnya berjualan, ya kan? Jadi ART di rumah pengacaranya Ibu Yanti. Dan dia bisa membesarkan Peggy menjadi anak yang berbakti. Sampai dia mau bekerja keras untuk membiayai adiknya sampai dia tidak sekolah. Tuh, lihat. Ibunya Peggy bisa membesarkan anaknya menjadi anak yang berbakti seperti Peggy Setiawan. Sedangkan lu, gimana kabarnya Sloli, Mbak? Maaf ya. Nah, gue keren kemarin lu udah kalem gitu ya. Gue udah dewasa, udah omongannya udah dijaga. Ternyata kagak, setelan pabrik emang ya. Watak orang tuh kagak bisa dirubah, saya. Nggak ada, nggak bisa. Kalau emang udah setelannya begitu, ya pasti balik lagi ke situ. Mana ada orang yang mau deket sama dia. Aduh, yalah. Ingat, lu kaya, ya kaya di dunia. Dunia mah sementara. Ingat kata Peggy, dunia itu sementara, akhirat selamanya. Tuh, ya kan, Nikita Mirjani, Peggy Setiawan dan keluarganya adalah orang yang terjolimi. Yang gue tahu itu, orang dijolimi itu, doanya dikabul sama Allah. Tidak ada batasan antara dia dan Allah. Lu kalau dulu doain buat jadi miskin sama keluarga Peggy, lu kalau diaminin sama Allah, sama malaikat, nih, Allah tuh mau membolak-balikan. Lu mati juga, yang lu bawa tuh kain kapan. Oh, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang lu tinggal nanti bakalan nama baik apa nama buruk, kan dicatat. Malu, Mbak, malu sama mamanya Peggy tuh. Lu contoh sama dia, beli kaca lu, Nikita Mirjani. Sekarang lu mau kayak cuci tangan, kasih sayembara buat ngekep air 500 juta. Hati-hati netizen, ntar diminta lagi. Ingat aja Bunda Korra dulu, 100 juta diminta lagi sama dia. Malu. Gregetan gue. Semangat Peggy. Salam dari Australia. Buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya. Mungkin ini adalah sapaan saya yang paling tepat ketika kita mau membandingkan antara Peggy Setiawan bersama ibunya dengan Nikita Mirzani bersama anaknya.
Saya sangat setuju dengan narasi, dengan opini yang disampaikan oleh Mbak yang dari Australia ini. Terima kasih banyak Mbak. Kita seide, kita sepemahaman. Karena jujur, terkadang orang-orang itu lupa ketika dia sudah hidup berkecukupan. Apalagi dia sudah menjadi seorang public figure. Lupa diri. Padahal, kalau kita mau melihat kembali ke belakang, ayo coba kita mencari kembali siapa itu Nikita Mirzani di zaman-zaman tidak enak ketika dia baru mulai masuk dalam dunia televisi. Coba bandingkan mukanya yang dulu dengan mukanya yang sekarang. Terkadang satu jari ini dengan begitu mudahnya kita menunjukkan orang, tetapi kita lupa bahwa 4 jari ini kembali ke diri kita sendiri. Sesungguhnya kita harus selalu mengintrospeksi diri. Sesungguhnya sebelum kita menghujat, sebelum kita mengkritik orang lain, mari kita perhatikan diri kita sendiri dulu, keluarga kita sendiri dulu. Pemirsa sekalian, memang kalau kita perhatikan dari awal, saya memang begitu aktif untuk mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki sejak dari awal setelah munculnya film Vina viral sebelum 7 hari itu. Sampai hari ini, saya masih bersuara lantang, saya masih terus mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Entah berakhirnya kapan, saya sendiri pun belum tahu, tetapi saya berterima kasih kepada pemirsa Sainai TV yang selalu setia, terus memantau, terus mengikuti, terus mendukung saya dengan caranya masing-masing. Tetapi saya secara pribadi punya prinsip bahwa perjuangan saya untuk menyuarakan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bukan soal siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam kasus ini. Tetapi perjuangan saya adalah agar kasus ini bisa dibuka setransparan mungkin demi menegakkan keadilan sosial agar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan bunyi dari sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena saya secara pribadi melihat bahwa penegakan hukum di bangsa ini itu benar-benar tumpul kepada mereka yang punya jabatan, kepada mereka yang punya kuasa, kepada mereka yang punya miliaran rupiah. Tetapi sangat tajam setajam silet kepada kita yang rakyat jelata, kepada kita yang miskin papa, kepada kita yang hanya kuli bangunan, kepada kita yang hanya seorang petani biasa, kepada kita yang tidak punya apa-apa. Inilah fenomena hari ini. Sehingga kritikan-kritikan pedas yang terus saya suarakan, yang terus saya gaungkan, agar penegak hukum di bangsa ini bisa membuka mata hati mereka bahwa makna dari sila kelima Pancasila itu harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan perjuangan ini tidak bisa hanya saya sendiri. Saya butuh pemirsa sekalian. Saya butuh
rakyat Indonesia untuk bersama-sama kita harus berani untuk speak up. Biar kasus ini, biar fakta ini, biar fenomena ini hanya terjadi di masanya kita. Jangan sampai dikorbankan lagi dengan anak cucunya kita nanti. Biar kasus salah tangkap cukup dirasakan oleh Peggy Setiawan. Jangan ada lagi Peggy Setiawan yang lain. Bebasnya Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini mau membuktikan kepada kita semua bahwa di bangsa ini keadilan itu masih ada. Tetapi perjuangan kita masih panjang. Karena dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini masih ada 7 terpidana lainnya yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi, yang terus kita perjuangkan untuk mencari tahu kebenarannya. Semoga saja besok lusa perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bisa kita temukan titik terangnya. Semoga misteri ini bisa terungkap. Dan semoga kotak Pandora seperti yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea bisa segera terbuka. Mungkin itu saja komentar dari saya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.